Dari waktu yang kita pakai sekarang adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang ditentukan dalam hidup seseorang manusia, apakah dia hidup atau tidak, itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saya mengatakan kita bersyukur jika Tuhan berikan kepada kita waktu, kita bisa bersama-sama beribadah pada saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih dan merasa mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan lewat doa-doa sidang jemaat Tuhan, di mana kami sedikit terganggu dalam kesehatan. Sebenarnya bukan merupakan satu penyakit yang serius, tetapi sangat mengganggu dalam aktivitas, karena dokter katakan ada penggumpalan lemak di hati disertai dengan infeksi, maka terasa sakit. Tapi puji Tuhan, saya mohonkan kepada dokter supaya pulang semalam untuk ambil bagian kembali dalam pelayanan Tuhan. Sebab bagi saya pelayanan inilah yang terutama dari segala hidupku. Sebab saya tahu tidak ada yang bisa aku perbuat kepada Tuhan lebih dari pelayanan. Sebab Tuhan sudah banyak berbuat, berkorban untuk pribadi saya. Maka saya juga harus banyak memberikan atau menyerahkan hidup dalam melayani Tuhan dalam sisa hidup ini. Biarlah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menyenangkan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, sebelum Tuhan datang menjatuhkan hukum dalam dunia ini. Biar kita perlengkapi atau persiapkan hati kita untuk belajar masuk di dalam kehendak Tuhan. Saat ini saya akan ajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-16. Surat atau kitab Amsal ini banyak tulisan Salomo dan merupakan satu kehidupan pengalaman dari seorang raja yang penuh dengan hikmat. Hikmat Salomo ini, firman Tuhan mengatakan, melebihi hikmat-hikmat yang ada di dunia. Karena hikmat yang dia dapat itu bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Sebab ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari manusia, ada juga hikmat dari setan. Kita harus dapat membedakan hikmat yang kita miliki. Kalau kita mau belajar ingin memiliki hikmat dari Allah, nanti kita akan melihat bagaimana kita mendapatkan hikmat Allah. Tetapi saya lebih dulu ingin ajak kita, bagaimana hikmat itu berdampak begitu besar dalam hidup seseorang manusia atau seorang anak Tuhan, supaya nanti kita ada kerinduan, ada semangat untuk tetap kita meraih hikmat Allah itu dalam kehidupan kita semua. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Puji Tuhan, kita akan dibantu membaca saudara kita Bapak Sirin dan Bapak yang sangat begitu bersuka cita dalam memuji Tuhan. Baik, kita akan baca di ayat. Mari sama-sama baca kitab masing-masing. Puji Tuhan. Ya, teruskan. Ya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh hikmat lebih jauh dari memperoleh emas. Sampai di situ saja. Memperoleh hikmat sungguh lebih jauh dari memperoleh emas. Kalau saya bisa memaknai kata emas, kita bisa kaitkan itu dengan perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara yang lahiriah ini. Apakah itu
harta kekayaan kita, apakah itu jabatan yang kita miliki, apakah itu pengetahuan duniawi yang kita miliki. Tetapi Alkitab katakan hikmat itu lebih jauh harganya daripada emas. Nah, di sini saya merenungkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa sampai Pengamsal ini mengatakan bahwa jauh orang lebih memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi orang yang memperoleh emas itu. Seakan-akan kita dalam hidup kita sehari-hari atau hidup kita dalam dunia ini, seringkali kita mengabaikan hikmat. Baik juga manusia yang ada dalam dunia seringkali mengabaikan hikmat yang dimaksudkan oleh pengamsal ini. Tetapi ingatlah dan ketahuilah, percayalah bahwa hikmat itu melebihi apa yang ada dalam dunia. Sebab kata-kata firman yang bicara tentang emas ini adalah sesuatu yang paling berharga di dunia. Apapun yang berharga di dalam dunia ini tidak ada melebihi hikmat. Saudara memiliki sesuatu yang paling berharga apa dalam kehidupanmu? Mungkin saudara memiliki sesuatu yang mungkin menyenangkan hatimu dalam dunia ini, yang mengikat hatimu dalam dunia ini. Tapi ingatlah, hikmat lebih jauh dari situ. Supaya saudara menyadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubah di dalam cara berpandang akan keadaan hidup dalam dunia ini. Jangan sampai kita terikat oleh sesuatu perkara apapun dalam dunia. Saya mau katakan ini kepada saudara hari ini. Kita harus bisa mengambil satu keputusan hari ini dalam hidup saya dan hidup kita sekalian. Bagaimana Rasul Paulus memperoleh emas yang luar biasa dalam dunia, tapi ketika dia peroleh hikmat itu dalam hidupnya, dia berkata, semua sudah bakal menjadi sampah. Semua itu tidak berguna bagi saya. Semua itu tidak berarti bagi saya. Sebab apa? Aku telah peroleh hikmat itu dalam kehidupan. Kalau aku bisa mengatakan orang yang tidak menghargai hikmat, kalau saya berkata bagi kita sekalian, maafkan ini, kalau itu saya sampaikan dengan rasa hati yang penuh cinta kasih kepada Allah, itu adalah orang yang bodoh. Dan kalau saya bisa mengatakan orang yang mengabaikan hikmat itu adalah orang yang paling bodoh dalam hidup ini. Maka di sini saya melihat perkataan yang dikatakan oleh Pengamsal ini mengatakan jauh melebihi memperoleh emas. Mari kita sedikit merenungkan ayat ini di dalam pikiran dan hati kita, saudaraku. Di manakah kita sekarang memiliki satu keyakinan? Di manakah hati dan pikiran kita hari-hari ini? Adakah hati saya di emas? Adakah hatimu di hikmat? Ini harus menjadi satu introspeksi di dalam perjalanan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita mengabaikan hikmat dalam kehidupan kita oleh karena emas. Kalau perkataan Pengamsal ini mengatakan orang yang memperoleh hikmat sungguh jauh dan melebihi orang yang memperoleh emas itu. Dan kita harus meyakinkan dalam hati kita bahwa itu ya dan amin. Itu firman Allah yang hidup, dan itulah yang menjadi satu kerinduan dalam hidup kita. Hikmat itulah yang terindah, hikmat itulah yang terutama, hikmat itulah yang akan mampu membawa hidup saya sampai pada tujuan akhir hidupku. Nanti kita akan belajar itu. Kita melihat dari sudut pandang dan kebenaran firman Allah, sejauh manakah hikmat itu membawa dampak dalam kehidupan saya, sejauh manakah hikmat itu akan membawa saya kepada kebahagiaan yang akan kita terima dari Allah itu.
Sebab kalau kita tidak mampu meraih hikmat dalam hidup kita ini, jangan harapkan kita akan peroleh keselamatan dari Tuhan. Maka mengapa saya katakan perkataan ini? Mengapa? Sebab ini perkataan yang tepat untuk memberikan kita satu pembahasan yang lebih dalam akan kebenaran firman Allah. Mengapa sampai pengamsal ini mengatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas itu? Kita melihat dari pernyataan-pernyataan penulis kitab-kitab ini. Saya tidak menyinggung lagi dengan Salomo yang mengaku hikmat dalam kehidupannya. Sebab kita tahu Raja Salomo oleh karena hikmatnya, maka dia menjadi seorang raja yang ternama, seorang raja yang terkagum pada zaman itu. Tapi lebih dari situ, kita bisa melihat dari kehidupan penulis atau tokoh Alkitab kita yang mengaku hikmat itu sangat membawa dampak yang indah dalam hidupnya. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita nanti melihat bagaimana kita akan memperoleh satu pengenalan akan Allah, semua oleh karena hikmat Allah. Maka saya mengatakan orang bodoh lagi kalau dia mengabaikan hikmat itu, kalau dia tidak menghargai hikmat itu dalam dirinya. Itulah seorang kehidupan yang bodoh bagi Allah, yang mungkin bagi saya juga dia seorang yang bodoh. Baik, kita akan lihat ini dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Puji nama Tuhan. Terus ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terus ya. Yaitu Bapa yang mulia. Yaitu Bapa yang mulia. Terus ya. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Perhatikan perkataan Paulus yang menyadari betapa pentingnya hikmat itu dalam kehidupan manusia. Ini kan merupakan satu acuan atau edukasi arahan dari seorang Rasul Paulus. Dia mengatakan kepada jemaat di Efesus, jemaat yang dia lahirkan, supaya mereka benar-benar berkumpul, mereka bersuara, mereka berusaha untuk memintakan kepada Allah roh hikmat dalam kehidupan mereka. Sebab Paulus sangat menyadari seorang kehidupan manusia tanpa roh hikmat tidak akan pernah berguna bagi Allah. Iman tanpa hikmat itu akan iman yang sia-sia. Pengharapan tanpa hikmat, pengharapan yang sia-sia. Maka kita belajar bagaimana kita memperoleh hikmat itu dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Amsal sekali mengatakan, mari kejarlah hikmat Allah dalam kehidupanmu, dan jadikanlah hikmat itu menjadi saudara dalam kehidupanmu. Artinya apa? Buat hikmat itu menjadi satu yang melekat dalam pribadimu. Sebab apa? Lihat di sini apa kata Paulus, supaya kamu dapat mengenal Dia dan perwahyuan dari Tuhan. Coba lanjutkan ini. Supaya Ia memberikan kamu roh hikmat dan wahyu. Teruskan, ya. Untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Banyak orang Kristen di dunia ini, kita menyadari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya juga percaya hari ini bukan hanya saudara menjadi orang Kristen, tapi kita menyadari begitu banyaknya kehidupan orang Kristen dalam dunia. Dan saya bisa meyakinkan bahwa orang Kristen yang berbanyak di dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, adakah banyak orang Kristen mengenal Allah dengan baik?
Adakah orang Kristen mengenal Allahnya? Adakah orang Kristen mengerti tentang Allahnya? Adakah orang Kristen mengerti tentang Tuhannya? Adakah saya, adakah saudara mengenal pribadi Allah dalam kehidupanmu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita berkata Tuhan, saudara berkata Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Bukankah kita menjadi orang Kristen yang malam? Kalau kita hanya berkata Tuhan, kalau kita hanya berkata iman kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya saya dan saudara tidak mengenal Allah dalam kehidupan saya. Kita tidak mengerti tentang Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah berkata kepada orang Israel kita Hosea, celaka umatku karena tidak mengenal Allah. Maka saya mengatakan betapa pentingnya hikmat itu dalam diri saya dan saudara. Maka Paulus berkata, berkumpullah kamu, berdoa, mohonkan kepada Allahmu supaya Tuhan Allah itu memberikan roh hikmat dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengenal Dia. Mungkin saudara berkata, aku kenal Tuhan. Sudah sejauh mana saudara kenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan itu harus dibuktikan dari perbuatan tingkah laku hidup kita. Jangan katakan kenal Tuhan kalau karakter Kristus itu tidak ada dalam kehidupanmu, saudara. Jangan katakan kenal Kristus dalam kehidupanmu jika dalam hidup saya, dalam perbuatan kita, dalam karakter kehidupan kita, jika kita tidak berkarakter Kristus, jangan katakan kita kenal Dia. Paulus berkata dalam surat Filipi, yang ku kehendaki mengenal kematian dan kebangkitannya dan bersekutu di dalam kuasa kematian, supaya aku hidup sama seperti Kristus. Adakah kita menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan, tetapi kita mencerminkan karakter Kristus dalam diri kita? Maka saya mengatakan, jangan katakan aku kenal Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17, mintalah kepada Bapa supaya Dia berikan kepadamu roh hikmat. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengenal Dia dalam hidupmu. Kita duduk hari ini dengan firman nanti kita buat, kita tidak membawa sifat Kristus dalam hidup kita. Berapa kali kita beribadah pada Tuhan, tetapi sungguh jauh kita membawa dampak sifat Kristus itu dalam hidup kita. Tetapi saya mengatakan hari ini kepada kita, Efesus ini, jemaat yang datang dari bangsa kafir ini, Paulus sempat melihat dalam hidup Efesus ini ada karakter Kristus. Dan itu menjadi satu kebanggaan dari Rasul Paulus. Di saat dia melihat di dalam jemaat Efesus ini ada karakter Kristus itu, dia sungguh menjadi seorang rasul yang mengalami sukacita yang luar biasa. Maka saya mengatakan kepada kita hari ini, di saat kita mengenal Kristus oleh karena hikmat, kita harus membawa dampak sifat Kristus itu dalam diri kita. Sebab itulah yang berkenan di hati Tuhan, dan itulah yang membuat Allah berbahagia dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Tidak ada yang lain membahagiakan Allah. Firman Allah berkata, korban sembelihan tidak pernah berkenan di hati Tuhan, tetapi jiwa yang hancur, itulah yang menyenangkan hati Allah. Jiwa yang hancur dan remuk, itu jiwa yang mengalami pembaharuan. Saya belajar menjadi seorang hamba Tuhan di tengah dengan banyak pergumulan, bagaimana menciptakan hidup saya ini menjadi seorang hamba Tuhan yang berkarakter Kristus.
Walaupun saya masih banyak yang harus saya kumpuli dalam hidup saya, sungguh masih jauh. Tetapi kita semua belajar bagaimana kita hidup menjadi satu pribadi yang berkarakter Kristus oleh karena hikmat akan pengenalan akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jangan saudara beribadah, jangan saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak membawa gaya hidup sebagai Kristus. Tinggalkan kekristenan hari ini. Kalau kita tidak membawa hidup kita menjadi hidup berkarakter Kristus. Sebab Kristen yang tidak berkarakter Kristus, saya mengatakan kepada kita, adalah Kristen yang hanya membawa sanjungan bagi orang lain. Itu hanya Kristen yang hanya membawa sanjungan. Itu Kristen yang hanya menyakitkan hati Tuhan. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita harus mengenal Tuhan lewat hikmat dari Allah. Kedua, Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-9, di sini juga kita akan melihat bagaimana Paulus menekankan kepada jemaat yang dilahirkan di dalam Tuhan untuk memiliki hikmat dari Allah. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Teruskan, ya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya, terusnya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilahirkan dalam Tuhan itu. Tadi dikatakan kepada jemaat Efesus, mintalah roh hikmat. Di dalam surat Kolose ini, Paulus juga menekankan, mengatakan kepada jemaat di Efesus, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian. Teruskan, ya. Dan pengertian yang benar, ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Maka saya mengatakan betapa pentingnya hikmat itu ada dalam hidup saya dan saudara. Kita melihat besarnya dampak hikmat bagi kehidupan manusia, bahwa hikmat itu benar-benar membawa kita untuk lebih jauh bagaimana kita mengenal kehendak Allah, mengerti kehendak Allah. Bahkan Paulus mengatakan, oleh karena hikmat itu kamu dapat mengerti sampai sempurna apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dapatkah kita membayangkan kalau seorang manusia mengerti kehendak seseorang? Mengapa manusia seringkali menentang kebenaran firman Allah? Mengapa manusia sering berontak terhadap Tuhan? Mengapa manusia seringkali menentang kehendak Allah dalam kehidupannya? Sebab dia tak pernah mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya. Seandainya kehidupan kita mengerti apa tentang kehendak Allah itu, kita akan berbuat apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Maka Paulus berkata, minta supaya kita menerima segala hikmat Allah, supaya lewat hikmat Allah itu, saudara, saya akan memperoleh kehendak Allah sampai sempurna. Itu hal yang sangat luar biasa. Kalau Paulus mengatakan mengerti tentang kehendak Allah sempurna, itu merupakan satu anugerah yang terindah dalam hidup saya. Kalau saya bisa mengerti kehendak istri sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Kalau seorang istri mengerti kehendak Allah dalam hidupnya, apa yang terjadi? Bukankah yang terjadi persekutuan yang sangat intim?
dalam satu nikah rumah tangga antara suami dan istri, saling mengerti kehendak, maka akan tercipta satu hubungan yang sangat indah, satu persekutuan yang sangat indah. Begitulah kehidupan orang yang memiliki pengertian kehendak Allah sempurna dalam hidupnya. Maka saya mengatakan sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Di saat saya mengerti kehendak Allah dalam diri saya, maka kita akan melihat bagaimana Allah membuat satu hubungan yang terindah dalam hidup saya dengan Dia. Sebab kita sudah sama mengerti kehendaknya Tuhan dengan sempurna. Coba bayangkan ini. Mengapa terjadi perselisihan dalam keluarga? Mengapa terjadi perpecahan, perbantahan di dalam nikah rumah tangga seseorang manusia? Karena saling tidak mengerti kehendak. Mengapa bisa terputus hubungan Allah dengan manusia? Mengapa Allah menjauhkan dirinya dengan umat bangsa Israel? Mengapa Allah memisahkan dirinya dari umat bangsa Israel? Mengapa Allah memusuhi bangsa Israel? Mengapa Allah bertindak meninggalkan umat bangsa Israel? Karena orang Israel tak pernah mengerti kehendak Allah. Maka saya mengatakan, kita harus memperoleh hikmat dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bagaimana mengerti tentang kehendak Allah, dan sampai sempurna kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita menjadi satu hubungan yang terintim dengan Tuhan. Apa yang dibutuhkan saudaraku? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang kita butuhkan? Hikmah. Maka saya mengatakan, belajarlah memperoleh hikmat itu dalam kehidupan. Jangan abaikan hikmat yang kita terima dari Tuhan. Di saat hikmat itu berbicara, jangan sampai ada pribadi kita yang menolak hikmat itu dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab orang yang menolak hikmat dalam dirinya tidak akan pernah mengerti apa itu kehendak Allah. Mau 100 tahun saudara menjadi orang Kristen, tetapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Allah, kekristenan kita itu hanya sebagai formalitas. Maka saya mengatakan hari ini kepada saudara, mari rebut hikmat itu, mari peroleh hikmat itu dalam kehidupan. Miliki hikmat itu saudara. Jangan sampai saudara beribadah, jangan sampai menjadi orang Kristen. Untuk apa menjadi orang Kristen kalau untuk dibinasakan? Jangan menjadi Kristen identitas. Saya mengatakan hal ini kepada saudara, mari miliki hikmat dari Tuhan. Selanjutnya kita lihat bagaimana kekuatan hikmat untuk membawa kita lebih mengerti apa yang akan terjadi. Di dalam kitab Wahyu pasal 13, dalam ayat yang ke-18, dalam kitab Wahyu pasal 13, dalam ayat yang ke-18, saya melihat satu kekuatan hikmat. Kitab Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Ya. Yang penting di sini adalah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat.
Satu saat nanti kita akan melihat, saya tidak bicara di luar kekristenan kita, tapi orang Kristen. Satu saat nanti orang Kristen akan banyak mencari kehidupan yang akan matang dari iman. Dan itu nanti bisa kita buktikan di hari-hari ini di dalam rotasi atau perputaran kehidupan kekristenan dalam dunia. Saya sangat meragukan iman kekristenan jika kekristenan itu tidak ada hikmat dari Tuhan. Perkataan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, yang penting di sini hikmat, mengenal siapa yang akan datang, mengenal siapa yang akan datang nanti. Sebab Alkitab mencatat seluruh yang dikasih Tuhan yang datang nanti adalah satu kekuatan yang sangat begitu luar biasa, yang akan membawa kemurtatan besar-besaran di dunia ini. Dan di sini kita harus menyadari siapakah yang akan bisa dapat melewati zaman itu, keadaan zaman itu. Alkitab mencatat orang yang ada hikmat, supaya kita dapat mengerti siapa yang akan datang itu. Kalau kita nanti tidak memahami dan tidak mengerti lebih jauh siapa yang akan datang itu, di situ kita nanti akan terlena, kita akan menerima Dia dalam hidup kita sekalian. Coba kita melihat selanjutnya ayat itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Lihat di dalam ayat ini, perhatikan dengan baik. Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi, teruskan. Ya. Barang siapa yang bijaksana, Barang siapa, sekali lagi ulang. Ya. barang siapa yang bijaksana, Ya, teruskan. baiklah ia menghitung bilangan binatang. Baiklah ia menghitung bilangan itu, teruskan. Ya. Karena bilangan itu ia adalah bilangan seorang manusia. Ya, teruskan. Bilangannya ialah Ya. 666. Nah, di sini kita menyadari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di saat kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang akan terjadi dalam dunia di saat nanti munculnya seorang manusia yang memiliki kekuasaan yang luar biasa dan yang memakai nama 666 itu. Sedangkan sekarang kita melihat hati-hati ini sudah banyak mulai yang terguncang iman. Soal masalah vaksin saja pun mulai orang sudah bimbang, inikah dia atau tidak inikah dia. Itu merupakan satu gambaran yang bisa saya buktikan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di saat kita nanti tidak memiliki hikmat daripada Allah, maka disitulah kita nanti tidak akan mengerti siapa yang akan datang yang membawa kemurtatan besar bagi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Bukankah sekarang kita melihat betapa manusia mulai kacau balau? Tadi saya katakan hanya vaksin datang, oh jangan terima, itu dia, itu. Mengapa itu bisa terjadi sampai yang dikasih oleh Tuhan? Karena kita kurang hikmat untuk mengerti siapa yang akan datang. Kita perlu memiliki hikmat dari Allah untuk memahami seseorang yang memiliki angka 666 itu. Bukankah banyak hamba Tuhan memiliki satu keputusan jangan itu. Sebab itu saya mengatakan hanya hikmat dari Tuhan yang membawa pengertian bagi saya, saudara.
itu nama seseorang yang memiliki kekuatan. Nama enam-enam itu bukan binatang sesungguhnya, tetapi nama 666 itu nama seorang penguasa yang begitu luar biasa, yang akan memantapkan pemerintahan dunia ini, dan satupun manusia tidak akan pernah berani dalam untuk menghadapi dia selain daripada orang yang berhikmat itu sendiri. Banyak menafsirkan ini bermacam-macam, tetapi kalau kita menggali kebenaran firman Allah dalam kitab Wahyu ini sangat berkaitan. Dalam kitab Wahyu pasal 17 juga dikatakan ada kekuatan 7 tanduk yang tidak terlepas dari nama ini. Dikatakan di sana kekuatan yang sudah pernah muncul tetapi tidak ada lagi dan muncul lagi. Itu bisa kita tahu dari sejarah dunia. Siapa yang pernah muncul dan siapa yang sudah hilang dan dia akan muncul lagi. Bukankah itu kekuasaan dunia? Maka saya mengatakan hanya hikmat yang dapat memberikan itu kepada kita sekalian, supaya kita belajar bagaimana kita merindukan hikmat dari Allah. Kita bergumul, kita bersuara, kita berusaha untuk apa? Untuk memperoleh hikmat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti tentang apa yang akan datang. Kalau saya bisa lebih mengatakan lebih spesifiknya, supaya kita dapat mengerti tentang wahyu, tentang pengungkapan rahasia firman. Hikmat itulah yang bisa membuat kita mengerti itu. Roh hikmat itulah yang bisa membuat saya dan saudara untuk lebih memahami apa sesungguhnya yang terkandung dalam rahasia kebenaran firman Allah. Dan kita sudah melihat seperti yang dikasih oleh Tuhan lewat hikmat yang diberikan oleh Allah kepada penulis-penulis Alkitab, bisa mengungkapkan rahasia Allah yang berabad-abad. Tetapi kita yakin percaya masih ada rahasia Allah yang tersembunyi, yang belum dinyatakan, yang harus kita ingin pahami, yang harus kita ingin mengenal, yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Tetapi firman Allah mengatakan yang penting di sini ada hikmat. Supaya apa? Supaya kita mengerti tentang itu. Maka kita sebagai gereja Tuhan bersyukur kita bisa mengenal pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini yang berfokus dalam pembukaan rasa firman Allah. Pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini tidak berfokus kepada kebahagiaan sementara waktu itu, tapi fokus pengajaran ini membawa kita untuk lebih mengerti apa sesungguhnya kehendak Allah dalam gereja Tuhan yang sempurna. Saya bersyukur, saya berdoa kepada Tuhan untuk lebih meyakinkan hati bagaimana pengajaran ini dapat membukakan rahasia-rahasia tersebut. Kita bersyukur walaupun kita harus diajar dididik bagaimana kita untuk mendengar, bagaimana kita untuk mengerti firman, tetapi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saya saudara, kita ingin mengenal seluruh kepenuhan kealahan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita ingin memahami itu dalam hidup kita saudara, supaya kita lebih bahagia dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan tadi, yang penting di sini hikmat. Di satu saat nanti dia datang, Alkitab sudah memberikan pengertian kita hikmat itu.
Dan saya mengatakan, dalam hikmat itu ada kekuatan. Sebab aku percaya dan